everyone, introduce myself. My name is Trilastari Mawasati with NPM 224110181, Management Class 22C. In this video, I will explain the material for the Business Feasibility Study course. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Thomson 2005, proses terkontrol untuk mengidentifikasi masalah dan peluang, menentukan tujuan, mendeskripsikan situasi, dan mendefinisikan hasil kesuksesan dan menilai besaran biaya dan manfaat dikaitkan dengan beberapa alternatif pemecahan masalah. Studi ini digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan analisa biaya manfaat atau cost-benefit analysis dari bisnis aktual atau kelayakan proyek. Studi kelayakan bisnis merupakan alat analisa yang meliputi rekomendasi dan batasan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan konsep bisnis yang dapat dijalankan. Studi kelayakan bisnis menurut Kashmir 2003 adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan. Tujuan umum studi kelayakan bisnis. Secara umum, tujuan penyusunan studi kelayakan adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Apakah produk yang ditawarkan marketable atau tidak? Dari sisi produksi, apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable? Dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien? Ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal? Dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak? Jika jawabannya adalah marketable, sustainable, efektif, dan efisien, legal, dan profitable, berarti bisnis tersebut layak. Layak untuk dibiayai atau diberikan kredit, atau didirikan dan atau disetujui oleh izinnya. Tujuan studi kelayakan bisnis. Pertama, menghindari resiko kerugian. Kegiatan yang dapat dilakukan menghitung break-even point, membuat rencana perkiraan pendapatan atau forecasting, dan lain-lain. Kedua, mempermudah perencanaan, meliputi biaya modal, marketing timeline, struktur organisasi, perusahaan, working plan, dan lain-lain. Ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Karena telah memiliki pedoman tentang apa yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaan bisnis diharapkan akan berjalan secara sistematis, tepat sasaran, dan sesuai rencana. Keempat, memudahkan pengawasan. Setelah adanya perencanaan, maka perusahaan diharapkan dapat dengan mudah melakukan fungsi controlling sesuai dengan pembagian tugas yang telah dilakukan. Kelima, memudahkan pengendalian. Bertujuan mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng kembali kepada prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik. Aspek-aspek penilaian bisnis. Pertama, aspek hukum. Keabsahan dokumen perusahaan mulai dari bentuk badan usaha
serta jenis perizinan suatu bisnis. Pentingnya dokumen atau legalitas usaha adalah membangun kepercayaan terhadap konsumen dan mengamankan hak-hak perusahaan atau organisasi bisnis secara hukum. Kedua, aspek pasar dan pemasaran. Bertujuan untuk menilai seberapa besar peluang pasar untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh pesaing atau kompetitor, serta membuat strategi pemasaran. Ketiga, aspek keuangan. Bertujuan untuk menilai jumlah dan jenis biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Menghitung seberapa besar pendapatan yang akan diterima, jangka waktu pengembalian modal atau break-even point, serta menilai sumber pendanaan bisnis dan lain-lain. Keempat, aspek teknis dan operasi. Lokasi pendirian usaha, tata ruang atau layout perusahaan, serta penggunaan teknologi yang tepat untuk menilai jenis bisnis, termasuk usaha padat modal atau padat karya. Kelima, aspek manajemen atau organisasi berkaitan dengan struktur organisasi, perusahaan, dan job design. Keenam, aspek ekonomi sosial. Fungsi ekonomi yang didapat dari menjalankan aktivitas bisnis tersebut. Misalnya, melihatkan warga sekitar sehingga mendapat pekerjaan tambahan dan menambah penghasilan bagi pihak-pihak tertentu. Fungsi sosial yang didapat dari menjalankan aktivitas bisnis tersebut, misalnya, bisnis advertising yang membangun baliho di daerah kabupaten, membantu warga mendapatkan penerangan jalan. Dan yang ketujuh, aspek dampak lingkungan. Menilai pengaruh bisnis yang akan dijalankan terhadap lingkungan sekitar dari segi tanah, air, udara, dan lainnya, yang dapat berdampak pada ekosistem yang ada di sekitar. That's all the material I can convey. Thank you and see you in the next video.